Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membahas ayat 116 sampai 122 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 116 sampai 122 adalah sebagai berikut. Ayat 116 artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni doa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ayat 117, terjemahannya artinya sebagai berikut. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Selanjutnya terjemahan ayat 118 artinya, yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Selanjutnya ayat 119 artinya, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Adapun terjemahan ayat 120 adalah sebagai berikut, artinya, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Adapun terjemahan ayat 121 adalah sebagai berikut. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Dan terakhir ayat 122 yang artinya, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar dari perkataannya daripada Allah? Demikianlah terjemahan dari ayat 116 sampai ayat 122 dari surat An-Nisa. Berkaitan dengan ayat-ayat tersebut yang telah kita bacakan tadi, pembahasan mengenai ayat-ayat yang mulia tersebut akan dijelaskan, yaitu pertama adalah firman Allah dari surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini adalah terjemahan dari surat An-Nisa ayat 48. Maksudnya yang kita bacakan tadi. Kami juga telah menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut
di awal-awal surat ini. At-Tirmizi rahimahullah telah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, di dalam Quran tidak ada sesuatu ayat yang paling aku cintai dari ayat tersebut, yaitu ayat 116 ini dari surat An-Nisa, di mana artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Lalu At-Tirmizi rahimahullah berkata, hadis ini adalah hasan gharib. Adapun firman Allah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 116 tadi, terdapat kalimat yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Di sini maksudnya adalah, sungguh sebenarnya orang tersebut telah menempuh jalan yang tersesat. Tersesat dari petunjuk, jauh dari kebenaran, membinasakan dan merugikan dirinya sendiri di kehidupan dunia dan akhirat. Dan terluputlah darinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan ayat 117 yang berbunyi, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata, yaitu sebagai berikut, yang artinya diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu ayat 117 tadi, yang artinya yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Maka dia berkata, maksudnya pada setiap berhala atau pada setiap patung berhala itu ada atau terdapat jin wanita. Sedangkan Ibnu Abu Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan firman Allah ayat 117 surat An-Nisa yang tadi, yang dimaksud dengan hanyalah berhala itu adalah patung-patung berhala. Adapun Ibnu Abu Hatim rahimahullah juga meriwayatkan tafsir yang hampir serupa dengan Abu Salamah bin Abdurrahman, Urwah bin Az-Zubair, Mujahid dan selain mereka. Berkaitan dengan firman Allah ayat 117 surat An-Nisa ini, yaitu yang artinya dan dengan menyembah berhala mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu maksudnya adalah setanlah yang memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut dan menghiasinya untuk mereka. Jadi pada hakikatnya yang mereka sembah adalah iblis. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Yasin ayat 60 yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Di sini Allah telah berfirman mengabarkan tentang para malaikat, yaitu pada hari kiamat mereka akan berkata tentang orang-orang musyrikin yang mengaku menyembah mereka di dunia. Sebagaimana firman Allah pada surat As-Saba ayat 41 yang artinya, para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami. Bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Selanjutnya, firman Allah yang tercantum dalam ayat 118 surat An-Nisa
yang artinya yang dilaknat Allah. Maksudnya di sini adalah Allah Ta'ala mengusirnya dan menjauhkannya dari rahmatnya, serta mengeluarkannya dari sisinya. Lalu iblis berkata, yaitu yang tercantum dalam ayat 118 surat An-Nisa, yang artinya, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Jadi maksudnya di sini, bagian yang telah ditentukan itu dibatasi dan diketahui. Sedangkan firman Allah berikutnya, yaitu dalam ayat 119 surat An-Nisa, yang artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Maksudnya di sini adalah iblis akan benar-benar menyesatkan mereka, yaitu hamba-hamba Allah tersebut, dari jalan kebenaran. Jadi menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Adapun firman Allah dalam ayat 119 surat An-Nisa ini terdapat kalimat yang artinya, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Di sini maksudnya adalah iblis atau syaitan akan menghiasi untuk mereka agar mereka tidak bertaubat. Jadi agar anak-anak Adam tersebut tidak bertaubat. Dan syaitan, iblis ini akan menjanjikan untuk mereka angan-angan kosong. Lalu diperintahkan pada mereka, anak-anak Adam tersebut, agar menunda-nunda pelaksanaan ibadah. Dan iblis akan memperdayai mereka semua. Sedangkan dalam ayat 119 surat An-Nisa itu terdapat kalimat yang artinya, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Berkaitan dengan kalimat dari ayat 119 ini, Qatadah, As-Sudi dan selain mereka berkata, maksudnya adalah mereka itu merobeknya. Maksudnya telinga tersebut dirobek dan menjadikannya sebagai tanda untuk ternak unta. Dalam kalimat yang lain dalam ayat 119 surat An-Nisa, Allah juga berfirman yang artinya, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Maksud daripada ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud mereka mengubah ciptaan Allah itu, dan benar-benar mereka merubahnya itu adalah mereka, maksudnya anak Adam itu mengebiri hewan-hewan tunggangan. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Anas, Sa'id, dan Al-Musayyab, dan selain mereka. Juga ada sebuah hadis yang meriwayatkan tentang larangan hal tersebut. Selanjutnya Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan mengubah tersebut itu adalah mentato, artinya membuat tato. Di dalam kitab Asy-Syahih diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Allah melaknat para wanita yang mentato dan para wanita yang meminta ditato. Para wanita yang mengerik bulu yang tumbuh pada wajah, dan para wanita yang meminta hal tersebut, dan para wanita yang membuat renggang pada gigi-giginya untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya dia, Ibnu Mas'ud berkata, tidakkah boleh aku melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, dan itu pun telah tercantum dalam kitab Allah. Maksudnya adalah firman Allah Ta'ala,
yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya yang diberikan Rasul kepadamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di salah satu riwayatnya, yaitu Mujahid, Ikrimah, yang diriwayatkan oleh Mujahid, Ikrimah, An-Nahai, Al-Hasan, Qatadah rahimahullah, dan selain mereka berkata berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu ayat 119 dari surat An-Nisa ini, yaitu pada kalimat, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Di sini mereka maksudkan itu adalah agama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dirubah itu maksudnya adalah agama Allah Azza wa Jalla. Itu sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Berkaitan dengan ayat ini, menurut pendapat yang menjadikan hal itu sebagai perintah, yaitu janganlah kalian merubah fitrah Allah Ta'ala, dan biarkanlah orang-orang berada di atas fitrah mereka, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, yang artinya setiap anak Adam dilahirkan atas fitrah, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak yang sempurna, apakah kalian dapatkan padanya ada binatang ternak yang cacat? Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, maksudnya lurus, cenderung kepada agama yang hak. Akan tetapi setan-setan mendatangi mereka dan menggoda mereka hingga membuat mereka menyimpang dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah aku halalkan untuk mereka. Adapun firman Allah, yaitu pada kalimat yang ada di dalam ayat 119 surat An-Nisa, yaitu kalimat yang artinya barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Di sini maksudnya adalah sungguh benar-benar telah merugi di kehidupan dunia dan akhirat. Itu orang yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah. Dan kerugian tersebut tidak mungkin dapat ditutupi dan tidak mungkin dapat dicari gantinya. Selanjutnya, pada ayat 120 surat An-Nisa, Allah telah berfirman yang artinya setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Ayat ini pada dasarnya adalah pengabaran tentang realita yang terjadi. Karena sesungguhnya setan hanyalah memberikan kepada para pengikutnya janji-janji kosong dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Yaitu bahwa merekalah orang yang menang dan sukses di dunia dan akhirat. Sungguh setan itu telah dusta dan mengada-ada dalam hal tersebut. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 120 surat An-Nisa ini, yaitu pada kalimat padahal setan-setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Hal ini erat kaitannya dengan
firman Allah yang mengabarkan tentang iblis pada hari kiamat nanti, yaitu dalam firman Allah yang tertulis dalam ayat 22 surat Ibrahim, yang artinya, dan setan berkata ketika perkara atau hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 121 surat An-Nisa, yaitu mengenai kata-kata mereka itu tempatnya jahanam. Mereka itu maksudnya di sini adalah mereka itu adalah orang-orang yang tertipu. Jadi anak-anak Adam yang tertipu, yang menganggap setan itu baik dalam janji-janji dan angan-angan kosong yang telah diberikannya kepada mereka. Dan ini dimaksudkan dalam kata atau kalimat tempatnya jahanam, ini adalah kalimat di dalam ayat 121 surat An-Nisa. Itu maksudnya jahanam itu adalah tempat kembali mereka. Maksudnya anak Adam yang tertipu pada hari mereka dihisab nanti. Sedangkan firman Allah yang tercantum pada kalimat, dan mereka tidak memperoleh tempat lari daripadanya, ini adalah terjemahan dari kalimat pada Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.